Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada finnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulillahil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Ustadz Sarimo beserta Ibu, ya alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini diberi kesehatan, semoga sehat terus dari mulai hari ini sampai dengan pulang kembali dan seterusnya. Kepada Bapak Ustadz Muhammad Yusron Nur Zaman, yang saya hormati Bapak Ustadz Hasanuddin, saya ini sering dengan nama panggilan sih, maaf ini. Pada Ustadz Nawawi Jaya, kepada Bapak Haji Rahman Nur SH, kepada Bapak Haji Junaidi Hamid, kepada Bapak Haji Sadiman, yang saya muliakan Bapak Haji Suyadi, Bapak Ustadz Wawan, Bapak Ustadz Sudiono, dan juga Bapak Ustadz Subhan, sekeluarga besar. Bisa lihat keluarga besar dari orang tua saya banyak banget ini. Reunian sekalian. Pada Bapak Asnadi, kemudian dari bapak-bapak ibu pengajian dari Almawari ya, dan juga pengajian Islam Nurul Yakin rahimahumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bersama-sama hadir di tempat kediaman Bapak Sarimo sekeluarga besar dalam rangka walimatus safar haji yang insya Allah dia akan berangkat pada tanggal 4 bulan Juni tahun 2024, tinggal beberapa hari lagi. Semoga beliau selalu diberi kesehatan dan juga kekuatan untuk melaksanakan ibadah haji sehingga dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna, terutama rukun-rukunnya, sunah-sunahnya, dan semua yang berkaitan dengan haji. Kepada seluruh yang hadir, mudah-mudahan bisa mengikuti jejak beliau pada tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in, dan pada seluruh pengikut-pengikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, haji adalah merupakan hal yang luar biasa. Banyak orang yang mampu belum tergerak untuk melaksanakan ibadah haji. Banyak orang yang sehat juga tidak tergerak melaksanakan ibadah haji. Padahal memang dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya walillahi 'alan nasi hijjul baiti manis taqwa, bagi orang yang mampu. Kewajiban melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu. Mampu ini artinya banyak. Mampu sangunya, mampu untuk yang ditinggalkan, jangan sampai ditinggal haji keleleran, anak cucunya keleleran, ya kan tidak salah. Jadi yang ditinggalkan juga terjamin secara ekonomi, kemudian tempat tinggalnya, istitoah juga termasuk kesehatan.
Makanya beberapa tahun terakhir syarat untuk melunasi BPIH itu harus punya surat istitoah, Pak ya. Surat keterangan mampu dalam pengertian kesehatan. Tanpa itu maka tidak bisa untuk melunasi. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya lunas dulu baru istitoah. Ini sekarang istitoah dulu baru lunasi. Sehingga orang-orang yang memang secara kesehatan dia tidak memungkinkan, maka itu bisa ditunda. Kalau umpamanya sakitnya permanen, ya itu bisa dibadalkan walaupun orangnya masih hidup. Ini masyarakat banyak yang tanya, bagaimana wong kakek saya masih hidup kok, masa mau dibadali? Nggak apa-apa. Kalau memang sakitnya permanen, itu bisa dibadali. Tentunya yang badali itu adalah orang yang sudah pernah haji. Yang umpamanya ada orang yang sudah haji mau yang kedua, ya silakan aja gitu. Mungkin anaknya mau yang kedua untuk kakek neneknya, silakan saja. Yang penting yang badalkan orang yang sudah haji. Jadi ini jangan dipermasalahkan orang masih hidup kok dibadali, dianggap sudah meninggal. Tidak, karena memang kesepakatan ulama-ulama kita di dalam multaqa ulama yang diadakan oleh Kementerian Agama, oleh Majelis Ulama Indonesia, oleh Nahdlatul Ulama, membolehkan orang-orang yang secara fisik tidak mampu, ya maka boleh dibadalkan. Tapi yang sehat nggak mampu ekonominya nggak boleh. Ya, karena ekonominya nggak mampu, kan sama-sama nggak istiqomah, ya ini nggak boleh dibadali. Ya, makanya ini. Maka kalau saya ditanya bagaimana orang yang punya uang 30 juta, dia kalau daftar haji ngantrinya di Lampung sekitar 25 tahun, ya, apakah mendahulukan umroh atau daftar haji? Yang paling bagus daftar haji. Setelah daftar haji nanti rezekinya ada, baru umroh. Saya ketemu salah satu jamaah umroh tahun 2023 kemarin. Saya umroh membawa jamaah. Dia cerita, saya ini tukang ikan. Tiap hari jualan ikan lele dan ikan emas ada di Terminal Pringsewu. Saya punya rezeki, saya daftar haji untuk saya, istri, dan kedua orang tua saya. Lumayan kan 100 juta itu, berarti ya. Tetapi dia dengan keyakinannya, dia daftar sambil ya Allah, andai kata ini lama untuk melaksanakan ibadah haji, engkau beri rezeki lagi yang luas, saya akan umroh dengan orang tua saya. Benar keturutan Pak itu. Rizkinya itu ada lagi, rizkinya ada lagi. Makanya Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau berangkat haji itu, nggak usah khawatir, ya. Ini Pak Haji Yus jadi ya pulang haji nggak miskin kan, nggak miskin kan ya, nggak pernah saja kan ya, nggak ada. Maka Rasul mengatakan begini, man anfaqa fil haji anafaqatu fil haji, dan kalimat lain anafaqatu fil haji kanafaqatu fi sabilillah. Orang yang menggunakan hartanya untuk biaya haji sama nilainya dengan orang yang menggunakan hartanya untuk jihad di jalan Allah. Nah gitu. Kemudian adirhamu satu dirham itu bisa mi'ati dzikfin, kata Rasul. Satu dirham yang digunakan untuk ibadah haji oleh Allah akan diganti dengan 700 kali lipat. Maka nggak usah iri kalau Pak Haji Sarimo nanti pulang tambah kaya. Amin, amin, amin ya. Tapi yang dicari jangan itu Pak. Ya. Kalau berangkat karena itu ya malah nggak jadi ya. Tapi itu ada kemungkinan sekali. Orang pulang haji tambah sukses gitu. Karena tadi dengan ketentuan Bapak Ibu sekalian, berangkat hajinya juga tulus ikhlas karena semata-mata mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena yang lain ini. Kalau
kalau umpamanya datang untuk ke sana dalam rangka yang lain-lain, ya Allah nilainya lain. Mungkin dalam beberapa kitab itu dijelaskan, salah satu kitab Nashwatul Dunia itu ada keterangan begini. Jangan-jangan sholat kita ini yang diterima hanya 1/6-nya, 1/10-nya, 1/15-nya, 1/60-nya. Jadi berapa yang diterima kan? 1/60 kan ya. Kenapa? Karena mungkin pada saat sholat kita berpikir yang lain-lain. Bahkan sholat menghadap Allah itu dengan tujuan supaya rezekinya tambah lancar. Duh, sholat 5 waktu kok minta rezeki yang lancar juga ketemu kan? Gitu kan? Karena apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang ada dalam hati. Makanya melaksanakan ibadah haji itu didasari dengan penuh keikhlasan, semata-mata memang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Maka labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata, dan seterusnya. Labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu. Orang yang melaksanakan ibadah haji itu berarti datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, Allah yang manggil ya gak usah khawatir. Tak terima pun khawatir Pak. Wong kula diundang jenengan wonten mriki langsung jagung tek enek minum aqua. Kue penten napa malih niki buah-buah. Nah wis ya. Napa malih Gusti Allah sing manggil jenengan. Masyaallah ya. Sing manggil Gusti Allah ya Pak, Mas Sarimo monggo mriki Mas Sarimo mriki kan Gusti Allah. Nggih Gusti kula manut panjenengan gitu kan. Datang pengeran Pak Sarimo, Allah jamin. Allah jamin. Loh, kita semua diundang Pak Sarimo aja dari sana dari sambut ya. Salaman, duduk kasih minum, bapak-bapak yang sana dikasih kotak. Udah, nanti pulang juga kayaknya ada juga ini ya. Biasa ya macam-macam, nggak tahu ini biasa apa Pak. Kan ini jaminan Pak ini. Secara logika sudah ketemu ini ya. Maka Allah nggak mungkin memanggil hambanya itu dengan keleleran, itu nggak mungkin kalau tujuannya dalam rangka betul memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah satu orang mau berangkat haji itu memang ilmu itu penting. Saya berangkat pertama tahun 2004 pas malam tanggal 31 Desember saya berangkat pertama. Waktu itu di Bandar Lampung yang namanya KBIH itu hampir nggak ada, baru ada 2 kalau nggak salah. Boro-boro bayar KBIH, berangkat aja udah susah nyari karuan ya. Ya karena memang berangkat juga waktu itu ya. Itu kami nggak ngikut KBIH, ngikut bingungnya nggak karuan saya itu. Habis ini ngelakuin apa lagi ya? Habis ini ngapain ya kan ya? Zaman itu KBIH hampir nggak ada. Ada 2 pun sangat terbatas. Maka hari ini luar biasa Kementerian Agama. Ada yang namanya manasik di Kementerian Agama lewat KUA paling tidak 9 kali. Yang ikut KBIHU ya seperti beliau berdua ini ikut Al-Ikhwan ya, saya juga ada di dalamnya. Tapi yang berangkat adik saya tahun ini Pak Mufid ya, adik saya itu Pak Mufid. Kemarin dikatakan yang mau berangkat siapa? Saya panggilan hari ini Pak Maisir kan, Pak Maisir Pak Mufid. Kalau Pak Mufid berangkat, Pak Maisir enggak, udah adik saya dulu aja. Jadi kalau yang mau berangkat tahun depan insya Allah sama saya yang ikut Al-Ikhwan. Saya berangkat insya Allah tahun depan. Nah ini salah satu modal utama ilmu ya. Tanpa ilmu bingung Pak di sana itu ya. Jangan-jangan waktu tawaf tuh liatin aja, liatin orang, liatin sana sini. Ini ngapain kita di sini kan ya? Ya, mirip-miripnya di Raja Baksa ini. Wah, gitu aja kan. Naudzubillah ini. Pada kita datang ke situ memenuhi panggilan Allah. Makanya begitu kita masuk Masjidil Haram, yakinlah ini Allah yang manggil, bukan karena bentuk Ka'bahnya, bukan karena bentuk masjidnya, tetapi karena Allah yang memanggil di tempat ini. Maka begitu kita melihat Ka'bah dengan doa-doa tertentu atau mungkin subhanallah walhamdulillah, saking kagumnya dengan Ka'bah, tanpa terasa hati kita ikutnya. Ya Allah, selama ini kita bayangkan, selama ini kita lihat, hari ini saya ada di hadapannya. Tanpa terasa mungkin kita bisa nangis. Tapi ada juga orang yang
pakai TV mahal banget ya, 59 juta kan ya, macam-macam lah itu Bapak sekalian. Tapi kalau landasannya karena yakin itu memang perintah Allah dan kita harus yakin enak yang ada di sana, nikmat sekali. Makanya saya akan pesankan beberapa, kalau manasik udah gak usah dia dulu lah, udah lama, udah banyak ya. Tapi saya akan sampaikan pesan Rasulullah SAW. Ya'ti 'alan nasi zamanun yahujju al-ghniya'u ummati linusatin, kata Rasul. Ya'ti akan datang ala ummati, kepada umatku, zamanun, suatu masa, yahujju al-ghniya'u ummati, yahujju pada berangkat haji al-ghniya'u ummati, orang-orang kaya dari umatku. Kata Rasulullah, besok akhir zaman akan terjadi kepada umatku yang kaya berangkat haji, tetapi linus hatin, karena piknik. Rasul makan itu linus hatin, karena piknik. Yang namanya piknik itu ya cuma lihatin doang, nikmati bangunannya, lihat arsitekturnya, lihatin macam-macam orang di sana, pasar sini. Itu namanya ya sekedar itu aja, sekedar jalan-jalan saja. Ini sudah disinggung oleh Rasulullah sekian puluh tahun, 100 tahun yang lalu. Rasul menyatakan dari kalangan orang-orang kaya daftar haji, berbondong-bondong haji, bukan karena Allah, tapi linus hadir, karena piknik saja. Umroh, coba bayangin aja sekarang, wah macam-macam umroh, paket ini. Padahal pada suatu ketika Bapak Ibu sekalian, pada zaman Hasan al-Bisri atau Hasan al-Basri, seorang sufi al-Kashaf, orang yang luar biasa bisa melihat sesuatu yang akan terjadi. Ini bahasa nih Pak Sarimolyo, ngerti sak juling Gimana? Nah, kira-kira gitu. Ngerti apa sesuatu yang akan terjadi itu dia tahu. Ya. Hasan al-Bisri berangkat haji pada waktu itu, jamaah haji hanya 300 orang. Beliau habis tawaf ngelilingin Ka'bah, beliau ketiduran. Ya kalau 300 kan ya sedikit banget Pak. Sekarang kan 3 juta lah. Ya lebih dari 3 juta itu yang tercatat aja. Indonesia aja 220 sekian juta kan. Nah itu pada zaman itu hanya 300 orang Pak yang ini tawaf itu, yang haji. Tawaf itu beliau mimpi dalam tidurnya mendengarkan dialog malaikat Jibril dengan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ya malaikat Jibril, tahun ini tidak ada satu orang pun yang melaksanakan ibadah haji mendapatkan haji yang mabrur. Tidak ada satupun yang berangkat tahun ini yang mendapatkan haji mabrur. Tetapi ada satu orang yang tidak berangkat haji, tetapi dia mendapatkan pahala haji mabrur. Dalam dialognya sampai panjang lebar, ditanya alamatnya, namanya, dan pekerjaannya. Ringkas cerita, selesai melaksanakan ibadah haji, Syekh Hasan al-Basri mencari alamat yang ada dalam mimpi yang dialognya Rasulullah dengan malaikat Jibril. Dicarilah, ternyata itu adalah penduduk Basrah. Dicari penduduk Basrah. Kemudian dicari ciri-cirinya pas, alamatnya sudah pas. Dia penasaran apa sih pekerjaan orang ini, ibadahnya kayak apa. Ternyata sama, ibadahnya sama. Ya udah sore tidur, bangunnya menjelang subuh, tahajud juga biasa saja, enggak gitu kan, biasa-biasa saja. Tetapi kenapa ini kok ada suatu kemuliaan yang luar biasa dalam mimpi Rasulullah, dalam mimpi dialognya Rasulullah maksudnya. Akhirnya penasaran, dia minat lagi sampai beberapa malam. Akhirnya dia tanya penasaran, sebenarnya sampean itu siapa? Saya bukan siapa-siapa. Apa pekerjaanmu? Pekerjaan saya tukang sol sepatu. Ada Pak tukang sepatu? Nah, ya.
Pekerjaan saya tukang sol sepatu. Saya tiap hari mendapatkan jasa dari ngesol sepatu, saya simpan. Saya niatkan untuk berangkat haji beserta istri saya. Setelah beberapa tahun ternyata uang itu cukup untuk berangkat, dan tahun ini seharusnya saya berangkat beserta istri saya. Tetapi begitu mau berangkat, istri saya ngidam. Namanya ngidam itu suami kan apapun dilakukan, Pak ya. Martabak jam 3 aja keluar ya, kira-kira gitu. Itu kemudian ngidam itu beneran apa enggak, lo alam ya. Ya tanya aja sama ibu ya. Akhirnya ngidam itu bau masakan masakan belakang rumah. Belakang rumah itu masakannya baunya nyengat dan enak sekali. Luar biasa dia pinginnya ngomong dengan suaminya, Mas, tolong mintakan sedikit masakan belakang rumah itu, kok baunya enak banget itu. Suaminya dengan keyakinannya, dengan percaya diri berangkatlah ke belakang rumah. Ternyata di situ seorang janda yang sangat miskin sekali. Dia minta menyampaikan bahwasanya saya begini. Intinya saya minta sedikit saja daging dan kuah yang dimasak akan saya berikan untuk istri saya di ngidam. Apa kata ibu janda tadi? Kata ibu janda, ini hanya halal untukku dan keluargaku, tetapi tidak halal untuk orang lain. Ya. Penasaran, ini kan penasaran. Lu ada apa, Bu? Kok halal untuk sampean dan keluarga tapi kami nggak boleh? Karena kami sekeluarga sudah beberapa hari nggak menikmati makanan. Anak saya nangis kelaparan, terpaksa saya ngambil daging keledai yang sudah busuk, saya masak untuk saya siapkan makan anak saya dan saya. Akhirnya apa? Ya, dalam pikir kan boleh terpaksa itu kan, dan terpaksa boleh. Akhirnya si bapak ini nangis begitu dengar, Masya Allah, ini ada orang kelaparan belakang rumah saya. Akhirnya dia pulang nemuin istrinya, sampaikan dengan istrinya begini-begini. Akhirnya sepakatlah suami istri gak jadi berangkat haji, uangnya untuk beli gandum diberikan kepada yang di belakang rumah. Inilah cerita, ini luar biasa Bapak sekalian. Berarti apa? Orang yang sudah daftar haji sekian puluh tahun gak berangkat, begitu berangkat sakit-sakitan atau meninggal dunia, yang sudah tercatat nilainya sama dengan orang sudah haji, nilai ibadahnya sama. Ya tadi itu, maka kalau kita kritik orang yang tiap bulan atau mungkin setiap tahun berangkat umroh dengan hartanya sendiri, ya beda kalau pembimbing kan suruh bawa, Pak ya. Kalau saya kan suruh bawa, Pak ya. Saya kan gak punya duit juga ya. Saya kadang-kadang ada tabiha berapa orang, Pak tolong diantar ya. Saya mau kalau suruh nganter kan, karena saya gak punya duit terus aja ya. Ya sama itu tuh. Ini termasuk ini. Berarti kalau orang tiap tahun berangkat dengan biaya sendiri, mengabaikan kepada lingkungannya, maka belum tentu haji itu mabrur. Justru lebih baik harta itu kita berikan kepada lingkungan yang membutuhkan. Nah ini makanya salah satu haji mabrur itu ya tadi itu ya, al hajjul mabrur laisa laul jazaa'un ilal jannah, bahwasanya haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Wa mabiru ya Rasulullah, kata sahabat, apa tanda-tandanya ya Rasulullah? Rasul menyatakan, pertama, linul kalami, ucapannya menyejukkan, ucapannya nggak nyakitin hati orang, wa it'amut ta'ami, dan mau memberi makan orang yang kelaparan. Itu kan mabrur kalimatnya, itu hadis sahih ya. Tanda mabrur itu ya tadi itu, pulang dari haji tambah dermawan, bukan tambah pelit ya. Kalau pulang haji tambah pelit, ini masalah ini ya. Haji kok pelit ya, bawain proposal dari masjid dibaca, dari muqaddimah pengantar, nomor suratnya dikritik sebagainya, bolak-balik ngeritik yang buat surat, dipulangin suratnya kosong, gak ada apa-apa. Naudzubillah. Nah ini, maka pertama bahwasanya kata Rasul, akhir zaman banyak umatku yang kaya-kaya berangkat haji bukan panggilan Allah tetapi untuk
Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa awsatuhu litijarah. Kalangan menengah, saudagar menengah, ya, nggak sampai ke atas banget ya. Kalangan menengah berangkat haji kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan memenuhi panggilan Allah, tetapi litijarah, cari keuntungan, bisnis. Dia berangkat haji untuk bisnis. Jadi tiap berangkat dia bawa apa, pulang bawa apa, akhirnya dia menjadi kaya raya dari situ. Atau dia tidak semata-mata bisnis, tetapi karena dia punya jabatan begitu haji, maka dipanggil Pak Haji menjadi jujur, dapat jabatan, juga termasuk hijab. Makanya bapak-bapak sekalian yang berangkat tahun ini gak usah tergoda bawa rokok yang sebanyak-banyaknya di sana dijual. Memang menguntungkan Pak Jarimoni, menguntungkan banget itu ya. Satu bungkus mungkin di sini berapa ya, karena saya nggak ngerokok, nggak tahu harga rokok ya. 235 ya, di sana dijual 100.000 laku itu. Daripada kecut ya, wah daripada kecut ngelamun 100.000 dibayar Pak ya, dibayar nih gue. Akhirnya dia dapat dari situ yang luar biasa. Nanti pulang dia bawa apa, dia jual di sini ya. Ini masalah. Makanya sudah dijanjikan Rasulullah SAW kalau memang berangkatnya ikhlas semata karena Allah, bukan sekedar 35 jadi 100, tapi 1000 menjadi 700 kali lipat. Kan luar biasa, luar biasa ya. Nih kalau saya sudah membuktikan, benar membuktikan ya, karena saya berangkat haji pertama itu kan gara-gara cincet juga, Haji Endang Suherman kan ya. Pada waktu nikahkan Safaudin atau Safaudin, nikahkan anak kedua nggak salah. Pokoknya nikahkan anaknya. Saya salaman kok dia malah meluk saya. Begitu saya dipeluk sama Haji Cek, dipeluk dengan bisikin, besok pagi suruh ngadep Pak Harto. Waktu itu wali kota. Gak ada apa, pokoknya ngadep aja. Begitu udah saya pamitan, dipanggil lagi. Anu, mohon maaf, sampai berangkat haji gitu tahun ini. Loh, kaget saya kan, bener aja waktu itu. Haji Cek itu yang ngerangkul saya. Pokoknya pada tahun itu saya dapat SK berangkat haji dari wali kota. Yang menginformasikan pertama Haji Cek Al-Mafur ya, Al-Mafur lah ini ya. Nah itu Haji Nasirman ya. Itu pada waktu mantu ya, udah saya datang ke sana. Saya berangkat, saya datang ke sana. Kemudian saya senang karena dapat informasi senang ini. Saya senang sekali, Allah, saya bisa berangkat haji tanpa mimpi. Karena pada tahun itu saya setiap tahun merekomendasikan ustadz-ustadz yang sepuh di Bandar Lampung untuk berangkat haji. Pada waktu itu saya ketua FKBP dengan Ustadz Rahmat waktu itu, sama-sama ya. Jadi saya mulai dari mertua saya dulu, pakai Sobari, Yusuf Maja, terus yang tua saya urutin. Nah saya nggak minta karena saya ngusul-ngusul, mungkin Pak Harto mikir ini orang ngusul kok belinya nggak diinsulin gitu ya. Nah tempatnya itu satu kampung juga dulu ya. Nah, akhirnya saya berangkat tahun itu. Sampai di jalan itu saya senang cerita dengan istri saya nggak senyum, nggak ngeliatin, dia keluar air mata begitu mama. Kenapa? Aku ini lagi senang ya. Pokoknya batalin saja, nggak usah berangkat kalau nggak dengan saya. Loh gimana itu enggak ya? Loh gimana ini kayak gini nih kan? Ya harus berangkat dengan saya, kalau nggak saya nggak bisa. Susah bareng, enak ya bareng. Ya kan gitu kan ya Pak ya? Oke Pak Trimo mau itu juga ya. Ini orang bareng aja, ya. Wong enak-enak boleh yo bareng, ya enak bareng mau soal enak bareng. Susah yo bareng-bareng. Ya udah akhirnya ngelamun, kok tak batalin Pak, nggak sendiri pada cincet. Jangan berangkat saja. Ya tapi istri saya bagaimana? Ya gimana ya? Ya gimana ya, ini jadi masalah kan? Ya gimana ini ya? Ya saya yakin betul dengan khasiat sholawat di situ. Maka saya ingat pada waktu saya pesantren dulu, kata guru, setiap menghadapi masalah yang besar, jangan lupa baca sholawat yang sebanyak-banyaknya, terutama sholawat Jibril. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu Muhammad, shallallahu Muhammad. Udah saya baca itu 10.000 setiap malam, 10.000 setiap malam, jamaah dengan anak-anak. Nggak nyampe 7 hari, nenek saya ngomong, Maisirah berangkat haji ya. Lah terus istrimu gimana? Ya nggak berangkat, ya udah dipakai aja duitnya. Nah kan? Oh, berarti sholawat lah itu aja. Bener aja itu ya. Ini luar biasanya begini nih. Jadi luar biasa sholawat itu luar biasa.
nilai haji juga luar biasa. Nah, setelah itu kita betul-betul kita doa Pak, ini mau doa. Saya di tempat-tempat mustajab saya hanya nangis bayangkan orang tua saya belum haji. Ini anak durhaka enggak, anaknya berangkat, bapak ibunya belum. Begitu saya pulang yang saya cari, saya nggak mau salaman kecuali dengan orang tua saya. Begitu orang tua saya peluk, saya nangis, ya ternyata tahun berikutnya orang tua saya bisa berangkat. Jadi saya yakin kekuatan doa di situ Pak Brimo luar biasa, kekuatan doa. Karena doa yang dipanjatkan di tempat-tempat yang mustajab luar biasa. Maka Rasul menyatakan al-hujjaju wal-ummaru wafdullahi ta'ala. Al-hujjaju jamaah haji, wal-ummaru jamaah umrah, wafdullahi ta'ala, dia adalah tamu-tamu Allah Ta'ala. Wa idza da'awhu ajabahu, gitu. Wa idza da'awhu ajabahu. Kalau mereka itu minta kepada saya, kata Allah, ajabahum, maka saya akan memberi. Saya yakin betul itu kan itu. Ya, kalau nggak yakin bahaya ini hadis kok ya. Ajabahum. Yang kedua, fa in istaghfaruhum ghafarallahu lahum. Kalau jamaah haji dan jamaah umroh itu minta ampun pada Allah, istighfar, minta ampunan dosa-dosa kepada Allah, maka Allah akan mengampuni. Makanya nanti jenengan Pak Ustadz Hasanuddin ya di sana doakan kami ya Allah, ya Tuhan kami, saudara-saudara kami, kawan-kawan kami, tetangga kami, semua orang yang membantu kelancaran seibadah. Malam ini ada yang nyambut tamu, ada yang bakal masang kursi, ada yang ada di sana bagi kue, ada yang di dapur, semuanya yang menyelesaikan ini. Ya Allah, Kau panggil di tempat yang mulia ini sebagaimana Engkau memanggil aku pada hari ini di tempat yang mulia ini. Saya kira itu udah lengkap banget Pak, paket lengkap itu Pak. Daripada satu-satu doakan Pak ya, doakan, wow pusing Dewi kan. Sopo menegi, oh ini sopo menegi, udah jamak saja. Semua orang yang terlibat membantu kesuksesan saya dalam rangka berangkat haji, ya Allah, Kau hadirkan di tempat ini sebagaimana Engkau menghadirkan saya di tempat ini. Nah itu kan, satu di Multazam, kemudian terutama lagi nanti di Padang Arafah, di Roboh, Padang Arafah, apalagi di Padang Arafah luar biasa. Padang Arafah ini ya waktunya mustajab, tempatnya mustajab. Waktunya mustajab dari mulai tanggal 9 tergelincir matahari, 9 bulan Dzulhijjah. 9 bulan Dzulhijjah mulai tergelincir matahari sampai tenggelamnya matahari, itu waktu yang sangat mustajab. Dan tempatnya sendiri Padang Arafahnya itu tempatnya mustajab, jadi dua-duanya, waktunya mustajab, tempatnya mustajab. Disitulah nanti jenengan orang usah kepancing dengan kawan-kawan yang lain ngajak ngobrol, ngajak ngudut, ngajak macem-macem, sampai konsentrasi saja. Kalau memang capek yang ambil kopi, minum, istirahat, tapi terus saja dari mulai tergelincir matahari sampai dengan tenggelamnya matahari. Perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita-kita ini mohon didoakan. Itu di tempat yang mustajab. Karena pada tanggal 9 mulai tergelincir matahari, Allah Subhanahu wa Ta'ala begini, ya malaikatku, lihatlah itu umat-umatku datang dari berbagai macam penjuru, rasa kecapean, lesu, rambutnya acak-acakan menunjukkan kecapean dan kelelahan. Mereka datang dari berbagai macam penjuru. Mulai saat ini kata Allah, mereka sudah aku ampuni dosa-dosanya. Itu pada waktu Padang Arafah. Makanya nanti disitulah banyak berdoa. Ini makanya yakin betul orang haji itu tamu Allah yang Allah akan menjamin. Tuh. Kemudian selanjutnya yang ketiga dari apa ini? Yang ketiga, pesan Rasul yang ketiga, wa qura'uhum
liriyai wasum'ah, kata Rasul. Wa qurauhum, dan orang-orang cerdik pandai, orang-orang yang ngerti agama, orang yang paham ilmu agama, mereka berbondong-bondong melaksanakan ibadah haji liriyai wasum'ah. Riya itu pamer, sum'ah biar dikenal. Makanya begitu pulang, Gang Ogan diganti namanya Gang Haji Haji Sarimau. Langsung pokoknya, tolong nanti saya sebelum sampai rumah, ya, begitu saya datang ke rumah, Gang harus sudah ganti nama Haji Sarimau. Wah, ini luar biasa ini kan, ya. Kan supaya terkenal ini, kan. Nah ini kayak gini loh Pak masalahnya ini, ya, kayak gini ya. Ini umpama ya, nggak mungkin lah dia berani ganti kan, ya. Nah, ini kan contoh ya. Ini yang Masya Allah ini digambarkan Rasulullah begitu, tapi dalam dunia nyata ada betul Pak. Terutama undangan pengantin loh Pak. Tadinya namanya Pak Ustadz Sarimau, pulang haji yang ngetik tuh nggak tahu kalau dia sudah haji, nggak ada hanya. Begitu yang nganter dibaca, bukan saya ini. Bapak bukan, kalau saya itu di sini Pak Haji Sarimau. Nggak boleh Pak, ditolak mentah-mentah itu Pak. Loh, saya haji itu habis 60 juta lebih loh. Untuk ini itu akeh duitnya lah, kok orang ditulis haji ini piye dong. Nah ini kan ya, ini kira-kira ini masalah ini. Ya sudah, pulang haji mau dia panggil Pak Haji maupun terserah saja lah gitu. Ini urusan kita dengan Allah, bukan kepada manusia. Saya dipanggil Maisir ya nengok saya kok gitu ya. Yang nama saya panggilan dari kecil itu kok ya. Di kampung nggak ada manggil saya Pak Haji ya. Ya mengalir saja lah, karena itu bukan tujuan. Jadi nama yang panggilan haji bukan tujuan. Andai kata ada orang manggil dengan panggil itu penghormatan. Kenapa? Ibadah haji itu ada embel-embel haji. Karena itu luar biasa perjuangannya. Hari ini mungkin beliau-beliau ini Pak Hasanuddin mungkin berapa, 12 tahun, 11 sampai 12, ada yang 14, ada yang 10 tahun. Nunggunya ini lama nih. Dan itu pakai duit, ya pakai duit, pakai ilmu, ya badannya, kan luar biasa itu. Ya wajarlah kalau dia mendapatkan titel. Ibaratnya orang di pendidikan sekolah itu sudah sarjana. Orang baru ucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu baru TK. Dan nggak usah dipanggil Pak Sahadatain, nggak usah, karena dia baru sahadat, nggak usah. Oh, dia setelah sahadat sholat, dipanggil Pak sholat, ya nggak usah, ya. Karena itu pendidikannya masih tingkatan SD. Kemudian dia udah sholat zakat, ya nggak dipanggil Pak Zakat, nggak juga dipanggil berapa? Ya Pak Zakat, Pak Puasa itu nggak ada, ya. Tapi pendidikan terakhir adalah haji. Maka wajar kalau umpamanya ada orang manggil Pak Haji, ada Bu Hajah, monggo. Tapi nggak dipanggil itu pun tidak apa-apa, tidak mengurangi rasa hormat pada pribadinya. Kalau orang manggil, biarkan orang memanggil. Tidak manggil pun biarkan orang tidak manggil. Karena itu bukan tujuan. Karena seulangi, akhir zaman orang-orang yang berilmu itu berangkat haji karena pamer, karena biar terkenal. Yang terakhir, yang keempat, kata Rasulullah, wa fuqara'uhum lil mas'alah. Wa fuqara'uhum lil mas'alah. Yang keempat, dari kalangan orang-orang yang tidak punya, orang-orang miskin berangkat haji. Dan saya kemarin ketemu orang itu, berangkat haji itu sekarang ini cukup 40 juta. Itu sudah mungkin bisa menjelang haji berangkat, nanti selesai haji pulang lagi, karena di sana menjanjikan mendapatkan uang yang banyak. Nanti kira-kira gitu kan. Kalau memang tujuannya itu disinggung oleh Rasulullah. Jadi apa tujuan ini? Masalah ini minta-minta, jadi pengemis.
tujuannya minta sana, minta sini. Kenapa? Yakin orang haji itu orang berpunya, dan keyakinan orang haji memberi itu luar biasa, apalagi di tanah haram. Maka dermawan orang pada berlomba-lomba menjadi penghasilan. Ini juga sudah disinggung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari 4 macam ini Bapak Ibu sekalian, maka Bapak-bapak Ibu yang mau berangkat haji, tolong pasang niat yang selurus-lurusnya. Berangkat haji semata-mata memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di sana ada macam-macam, sudah kita kembalikan kepada Allah. Oh, mungkin ujian, cobaan, yang penting banyak istighfar. Nah, besok pagi, besok pagi apa siang? Itu ada pemantapan. Ada pemantapan di KBH, apa yang harus dipersiapkan, karena berangkat dari masuk asrama kira-kira jam 2 malam, itu dari asrama Raja Basa menuju ke Raden Intan. Kemudian kurang lebih sekitar jam 10 siang pagi itu terbang ke Mekah, dan langsung ke Mekah karena ini gelombang kedua, berangkat ke Mekah. Nah, bapak-bapak yang berangkat tanggal 4 itu waktu haji sudah mepet, karena haji itu dimulai sekitar tanggal 16 dari 17 ya 17 berarti 16-nya berangkat ke Arafah tanggal 15. Tanggal 15 itu sudah persiapan ke Arafah, sementara bapak masuk ke Mekah sudah tanggal 5 ya, tinggal atau tanggal 6. Waktunya sempit banget itu. Maka bapak-bapak nggak usah tertarik dengan orang-orang lain yang mau umroh lagi, nanti dulu. Begitu datang umroh wajib istirahat, karena nggak sampai 1 minggu nggak nyampe itu sudah pelaksanaan ibadah haji. Nah, setelah selesai haji baru silakan bebas, hajinya udah selesai. Mau jalan-jalan, mau kemana-mana, mau umroh lagi, mau sholat tiap waktu di Masjidil Haram, monggo. Tetapi begitu datang besok, persiapkan dulu mentalnya, kuatkan dulu kesehatannya, karena Al-Hajjul Arafah. Haji itu intinya ada di Padang Arafah. Jangan sampai waktu di Padang Arafah kita kesehatannya terganggu. Itu yang terpenting. Maka yang berangkat gelombang 2 akhir, ini gelombang 2 akhir, itu hati-hati. Bahkan kemungkinan nanti pakai kain ihram ada di Jakarta. Jadi ada perkiraan sekitar 2 jam, kalau hitung-hitungan kemarin kawan-kawan tadi malam, itu perkiraan di Jakarta, dari Lampung ke Jakarta, istirahat, menuju ke Mekah itu ada waktu 2-3 jam. Berarti di situ bisa pakai kain ihram. Nah, kain ihram dari mulai situ. Nanti di tengah pesawat, kata pesawat ada pengumuman, siap-siap mau masuk ke Yulam, berarti mulai pasang niat. Nah, di situ. Dan gak zaman dulu lagi. Kalau orang yang berangkat haji pada tahun-tahun di bawah tahun 2000, cerita untuk pesen jamaah tahun ini udah gak kena ya. Udah jauh perbedaannya. Begitu turun dari pesawat, kalau dulu istirahat dulu di Jeddah, bisa mandi, bisa makan, bisa 2-3 jam di situ. Ini enggak, turun pesawat langsung naik bus. Makanya kapan mau pakai ihram kalau nggak di pesawat, kalau nggak dari Jakarta? Nah itu, ini jangan apa ya, harus siap-siap betul, harus siap betul. Masalah nanti celana dalamnya, ini ya nggak apa-apa. Begitu sudah dekat yang lam-lam, baru copot celana dalam. Ya, dan saya sering nyuruh ibu-ibu, tolong bapaknya periksa bu. Ya kadang-kadang kan lupa bapaknya, gerayang-gerayang itu nggak apa-apa gitu ya. Gerayangi, siapa tahu masih pakai celana dalam. Ini mungkin pesan-pesan kepada bapak-bapak yang mau berangkat haji pada tahun ini, dan yang tidak berangkat tahun ini, yang mudah-mudahan Allah panggil pada tahun-tahun yang akan datang. Dan tak usah berpikir mustahil, itu mustahil, enggak. Saya kemarin ketemu Pak Ustadz Ujang Hafid, kenal mungkin. Ujang Hafid itu imam Masjid Al-Furqan. Dia cerita dengan saya lagi enak-enak di rumah, didatengin orang dari kantor apa namanya, Biro Sosial Provinsi katanya. Saya dipanggil suruh ke kantor. Suruh apa? Pokoknya bawa KTP Pak. Ternyata pada saat itu beliau ditetapkan sebagai petugas haji daerah Provinsi Lampung. Bayangin aja Pak, daftar enggak? Apa enggak? Berangkat. Enggak mustahil bapak-bapak ini kepilih nanti ya. Enggak mustahil. Allah itu bagi Allah enggak ada mustahil kok ya. Ya, siapa tahu nyasar ke rumah kita. Ya,
paling tidak umroh Pak yang enak di Bandar Lampung ini. Beda dengan daerah lain. Jalan-jalan aja umroh, ya. Ketemu di jalan Bu Wali, umroh ya mau umroh nih umroh, gitu kan? Enak banget di Bandar Lampung ini ya. Tinggal nasibnya dan ya usahanya. Ini yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas kehilafan ucapan saya. Sekali lagi mudah-mudahan yang berangkat tahun ini diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, karena cuacanya memang cukup panas di sana ya. Yang paling penting sendal ini kadang-kadang masalah Pak. Sendal tetap pindah, jadi ini latihan bapak-bapak bawa sendal ke dalam ini. Itu untuk latihan haji Pak itu. Kalau sampai tinggal begini hilang itu nanti Pak. Bahwa begitu panasnya keluar masjid nggak pakai sendal, nah kakinya lonot. Yang ada penyakit gula masalah. Nah, bukan naik lagi melonyok Pak. Melonyok itu akhirnya beberapa minggu nggak bisa ke Masjidil Haram. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Kiai Basaruddin Masir yang telah memberikan pengertian agama kepada kami semua yang hadir di sini, yang mana pada malam hari ini tentang haji. Semoga apa yang Bapak Kiai sampaikan tadi akan bermanfaat bagi kami semua yang hadir di sini, juga khususnya bermanfaat bagi Bapak Sarimo beserta Ibu Umurani yang akan berangkat nanti tanggal 4 Juni 2024. Dan tentunya harapan bagi kita, semoga Bapak Sarimo nanti pulang dari Mekah Al-Mukarramah menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, dengan berakhirnya ceramah agama yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Basaruddin Masir tadi, maka selesai sudah tasakur walimatus syafar pada malam hari ini, dan sampailah acara yang terakhir yaitu penutup. Namun sebelum saya tutup acara ini, terlebih dahulu saya selaku pemandu acara, apabila ada tutur sapa saya yang sekiranya tidak enak didengar ataupun menyinggung daripada Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya hanyalah manusia biasa, tidak lepas dari kekurangan, kekhilapan dan kesalahan. Untuk itu kepada Allah Subhanahu wa taala saya mengampun, dan kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah acara pada malam hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bitaufiq wal hidayah wa ridwaniyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.